Saya Dini Fitria. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model learning cycle 5E dan model inquiry. Sebelum kita memasuki apa itu pengertian model learning cycle dan inquiry, akan lebih baiknya kita mengetahui apa itu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka di dalam kelas atau mengatur tutorial dan untuk menentukan materi pembelajaran termasuk di dalamnya seperti buku, film, tipe-tipe, program-program perangkat komputer yang dapat menunjang pembelajaran, dan juga kurikulum sebagai proses untuk belajar. Setiap model mengarahkan kita untuk mendesain pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk mencapai berbagai tujuan. Pada model learning cycle 5E ini adalah model pembelajaran yang terdiri dari tahap-tahap kegiatan yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran yang dengan cara berperan aktif dalam pembelajaran. Model pembelajaran learning cycle 5E ini merupakan salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan paradigma konstruktivisme. Pendekatan teori konstruktivistik ini pada dasarnya menekankan pada pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran mengajar lebih berpusat pada siswa daripada guru. Dengan kata lain, pembelajaran menggunakan model pembelajaran learning cycle ini berpusat pada siswa, guru hanya sebagai fasilitator. Fasilitator di sini adalah guru sebagai yang memfasilitasi apa yang dibutuhkan. Pengertian model pembelajaran inquiry. Model inquiry adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pada suatu proses berpikir secara kritis, analitis, untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang akan ditanyakan. Menurut Gollo, dalam Al-Tabani 2014 halaman 78 menyatakan strategi inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari, menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan-penemuan yang penuh percaya diri. Menurut Al-Tabani 2014 pada halaman 147, inquiry merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran yang berbasis kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta, melainkan hasil dari menemukan sendiri. Model inquiry adalah model yang mempersiapkan siswa pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain dan membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan peserta lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti, absen 11 dari kelompok 2 Pendidikan IPA SD 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah kegiatan model learning cycle, yaitu yang pertama ada fase pendahuluan. Di sini guru dituntut untuk membangkitkan semangat anak dan membahas apa topik pembelajaran pada hari ini. Kemudian ada fase kedua yaitu eksplorasi, di mana guru memberikan siswanya kegiatan dan melibatkan keaktifan siswa yang lain untuk memprediksi dan hipotesis melalui alternatif yang diambil, mencatat hasil pengamatan dan mendiskusikan dengan siswa yang lain. Itu artinya dia memberikan tugas dan siswa yang lain juga memberikan pendapat mereka tentang argumen teman yang lainnya. Kemudian ada fase penjelasan. Nah, di sini guru kegiatan pada fase ini bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan pengembangan konsep yang diperoleh siswa. Kemudian siswa itu dituntut untuk menjelaskan konsep yang sedang mereka pelajari
dalam kalimat mereka sendiri. Berarti itu artinya dalam bahasa mereka sendiri. Kemudian pada fase ini siswa menemukan istilah-istilah dari konsep yang mereka pelajari. Kemudian ada yang keempat, fase elaborasi, yaitu kegiatan belajar ini mengarahkan siswa untuk menerapkan konsep-konsep yang telah mereka pelajari hari itu dan membuat hubungan antara konsep dan menerapkannya pada situasi yang baru melalui kegiatan-kegiatan praktikum. Itu artinya praktikum itu adalah kita praktek dan dilanjutkan dengan memperkuat dan memperluas konsep yang telah mereka pelajari. Yang terakhir itu ada fase evaluasi. Nah, di sini siswa diberi pertanyaan oleh gurunya. Kemudian pertanyaan tersebut didiagnosa ke pelaksanaan kegiatannya, kemudian dan mengetahui sampai mana pemahaman siswa tersebut mengenai konsep yang mereka peroleh. Nah, kemudian di sini ada langkah kegiatan model inquiry, yaitu pertama itu ada orientasi, yaitu langkah yang membuat guru untuk membina siswanya dalam suatu suasana atau iklim yang bersifat responsif. Nah, kemudian ada yang kedua, merumuskan masalah. Di situ ada langkah yang membawa siswanya kepada persoalan yang mengandung teka-teki. Nah, jadi di sana siswa juga harus bisa menjawab teka-teki dari gurunya tersebut. Kemudian ada merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenaran. Nah, jadi dari hipotesis tersebut dan dengan melibatkan siswa juga. Kemudian ada mengumpulkan data. Nah, di sini aktivitas mencari informasi. Nah, mengumpulkan data tersebut kan kita mencari informasi dari berbagai macam sumber. Jadi di situ kita ajukan kepada guru misalnya untuk menguji hipotesis yang mereka ajukan tersebut. Jadi diuji kebenarannya apakah informasi ini benar, kebenarannya itu memang layak untuk kita menjadikan sebagai sumber kita untuk belajar. Kemudian ada menguji hipotesis. Nah, menguji hipotesis tersebut adalah menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh tadi dari pengumpulan data yang berdasarkan. Ya, jadi terakhir itu ada merumuskan kesimpulan, di mana merumuskan kesimpulan ini adalah proses dari mendeskripsikan temuan yang diperoleh dari hasil menguji hipotesis tadi. Nah, jadi kan dari menguji hipotesis tadi kita mengumpulkan datanya dari merumuskan hipotesis. Nah, merumuskan hipotesis tadi sebelumnya juga ada merumuskan masalah. Kemudian yang paling pertama tadi adalah orientasinya. Jadi prosesnya itu adalah pertama dari langkah-langkah kegiatan model inquiry tadi adalah orientasi dulu pertama, kemudian ada merumuskan masalah, kemudian ada merumuskan hipotesis, lalu ada mengumpulkan data, kemudian ada menguji hipotesis, dan terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Nah, jadi itu adalah proses dari langkah-langkah model inquiry. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Firdaus. Nomor absen 16 dengan NIM 18101252 161. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemateri yang sudah menjelaskan tentang model pembelajaran learning cycle, menjelaskan tentang model pembelajaran inquiry, dan juga beserta langkah-langkahnya juga tadi ya. Nah, di sini saya akan melanjutkannya dengan menjelaskan langkah model pembelajaran learning cycle 5E. Yang mana di model ini dikaitkan dengan proses pembelajaran di SD kelas 5. Proses pembelajaran IPA di SD kelas 5. Langsung saja kita ke langkah-langkah dari model pembelajaran learning cycle 5E tadi, atau bisa kita sebut dengan siklus belajar 5E. Yang mana di sini terdapat 5 fase seperti yang dijelaskan oleh teman kita tadi. Fase pertama ada fase pendahuluan, yang kedua ada fase eksplorasi, yang ketiga ada fase
penjelasan, yang keempat itu adalah fase elaborasi, dan kelima itu adalah fase evaluasi. Langsung saja kita ke fase pendahuluan, yang mana di sini pada tahap fase pendahuluan ini guru memberikan sebuah pertanyaan di awal proses pembelajaran. Pertanyaannya ini bersangkutan dengan kehidupan sehari-harinya atau disebut dengan fakta konkret yang mungkin dapat kita temui di kehidupan nyata, dan juga berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Nah, kita contohkan saja pertanyaannya yang berkaitan dengan tentang perubahan wujud benda. Kita contohkan, apakah sebuah es batu kita letakkan di bawah terik matahari, perubahan apa yang terjadi? Nah, di sana siswa akan mencari tahu nih dari pertanyaan yang diajukan oleh guru tersebut, dan selanjutnya guru membagikan sebuah kelompok agar siswa dapat mudah mendiskusikan dari pertanyaan tadi, agar mudah untuk mencari tahu dari pertanyaan yang diajukan oleh guru tadi. Dan tahap ketiga dari fase pendahuluan itu yaitu adalah memberikan sebuah penjelasan. Nah, padahal di proses di awal tadi belum ada guru memberikan sebuah penjelasan. Nah, sekarang guru memberikan sebuah penjelasan tentang materi yang akan diajarkan pada hari itu, yaitu tentang perubahan wujud benda. Langsung saja kita masuki ke fase selanjutnya, yaitu fase eksplorasi. Nah, di fase eksplorasi ini siswa sudah terbagi dari kelompok-kelompok kecil, sudah dibagi oleh gurunya. Jadi di sini barulah guru memberikan sebuah LKS, lembar kerja siswa. Nah, setelah guru memberikan sebuah LKS, siswa dapat memahami dari lembar LKS itu petunjuk-petunjuk apa yang ada di LKS tersebut. Nah, setelah memahami apa isi dari LKS tersebut, barulah siswa dapat melakukan percobaan dari petunjuk-petunjuk yang ada di LKS tersebut. Contohnya, kita memasuki percobaan. Di sana terdapat siswa dipinta untuk dapat mengumpulkan suatu alat dan benda, yaitu es batu, palu, dan mangkok. Nah, kita memasuki ke tahap percobaannya. Dalam langkah-langkahnya diawali dengan menyediakan sebuah alat dan bahan. Pastinya siswa sudah menyediakan alat dan bahan tersebut. Nah, ke tahap selanjutnya yaitu adalah memecahkan es batu dengan palu. Yang sudah kita sebutkan tadi, alat dan bahannya ada 3, yaitu palu, es batu, dan mangkok. Nah, setelah memecahkan es batu dengan palu sampai kecil, nah barulah yang serpihan atau bongkahan-bongkahan kecil es batu tadi dimasukkan ke dalam mangkok. Ini adalah tahap ketiganya, masukkan ke dalam mangkok. Nah, dari mangkok yang berisi es batu tadi dapat kita bawa ke luar. Misalkan mangkok yang berisi es batu tadi ada di dalam rumah, terus kita bawa keluar untuk kita percobaan, dimana kita coba es batu tadi diletakkan di bawah terik matahari. Dan tahap selanjutnya yaitu adalah menunggu es batu yang di dalam mangkok tadi dalam 5 menit. Setelah 5 menit barulah siswa dapat mengamati hasil dari percobaan tersebut, mengamati hasil dari es batu yang ada di dalam mangkok tersebut.
Apakah es batu itu berubah menjadi padat ataukah es batu itu berubah menjadi cair? Nah, di sana siswa akan mengamati. Nah, langsung saja kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase penjelasan. Nah, di fase ini siswa mencatat hasil dari percobaannya tadi. Dan setelah mencatat dari awal hingga akhir tadi percobaannya, barulah siswa dari kelompok-kelompok itu mempresentasikan. Setiap kelompok mempresentasikan maju ke depan dari hasil percobaannya tadi. Dan dari hasil percobaannya tadi, siswa mempresentasikannya dengan bahasanya sendiri. Itu adalah fase yang ketiga, yaitu fase penjelasan, yang mana terdapat dengan siswa dapat mencatat hasil percobaan dan siswa dapat mempresentasikannya dengan bahasanya sendiri. Langsung saja kita ke fase keempat, yaitu fase elaborasi. Nah, di sini mungkin saya sebutkan di sini adalah fase yang mana belajar sangat bermakna sekali di sini. Proses pembelajarannya sangat bermakna sekali di sini. Karena di sini guru meminta siswa tidak hanya di sekolah itu saja untuk melakukan percobaan, tetapi di rumah juga guru meminta siswa untuk dapat melakukan percobaan di rumah. Misal kita contohkan membantu orang tua untuk memasak air atau merebus air ya, merebus air. Nah, di sana kita lihat perubahan wujud apa yang terjadi ketika air dipanaskan. Nah, siswa akan mencari tahu hasil dari perubahan wujud tersebut. Maka dari itu di sini sangat bermakna sekali. Kenapa saya bisa sebutkan sangat bermakna? Karena dengan belajar dapat mencoba, dapat merasakan, dapat merasa, itu dapat menambah ingatan jangka panjang. Nah, langsung saja kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase evaluasi. Nah, sini ada fase terakhir, yang mana fase ini guru dapat mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru pada hari itu. Nah, di sini guru merefleksi siswanya. Misal contohnya guru memberikan sebuah pertanyaan tentang proses pembelajarannya. Selanjutnya juga guru akan mentes kemampuan siswa, tingkat pemahaman siswa dengan memberikan sebuah tes dari materi yang sudah dipelajari pada hari itu. Mungkin itu adalah 5 langkah dari model pembelajaran learning cycle 5E atau disebut dengan siklus belajar 5E yang saya jelaskan. Salah khilaf mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aprida, nomor absen 20. Di sini saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah kegiatan model inquiry dan penerapannya pada materi pembelajaran IPA pada kelas 5 SD, yaitu tentang perpindahan suhu dan kalor. Yaitu langsung saja pada langkah pertama, yaitu orientasi. Nah, pada langkah orientasi ini guru seharusnya harus membina suasana kelas atau iklim pembelajaran yang responsif. Misalnya contohnya guru memberi pertanyaan tentang perpindahan suhu dan kalor. Misalnya apakah kalian pernah memegang gagang panci di atas kompor yang menyala? Apakah kalian merasakan panas? Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Apakah benar panas itu bisa berpindah? Nah, seperti itu. Setelah memberi pertanyaan, murid akan merasa penasaran. Setelah itu guru menjelaskan topik tentang perpindahan kalor. Setelah itu guru membagi beberapa kelompok, kemudian membagikan alat untuk
mereka melakukan percobaan. Nah, pada langkah berikutnya adalah merumuskan masalah. Nah, dalam penerapannya ini, guru meminta siswa untuk mengamati alat dan media, terus merumuskan masalah yang akan dibahas, di antaranya seperti membandingkan sifat penghantar panas dari berbagai benda. Kemudian misalnya bagaimana daya hantar sendok, bagaimana daya hantar pensil. Nah, seperti itu. Kemudian pada tahap berikutnya yaitu merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis sudah tahu kan, hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Kan tadi kita sudah merumuskan masalah. Nah, kemudian merumuskan hipotesis. Nah, siswa pada penerapannya ini, siswa menjawab rumusan masalah yang diajukan guru berdasarkan pengetahuan siswa. Kemudian siswa diminta untuk memberikan dugaan sementara yang berkaitan dengan pertanyaan pada tahap perumusan masalah tadi. Jadi, guru meminta siswa untuk mencatat jawaban atas rumusan masalah yang sudah mereka kaji tadi. Kemudian tahap berikutnya adalah mengumpulkan data. Nah, dalam penerapannya ini, guru membagikan LKS kepada siswa. Kemudian siswa melakukan percobaan yang sudah ada petunjuknya di LKS tadi. Nah, sebelumnya guru akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya sesuai dengan yang ada di LKS. Pada tahap berikutnya adalah menguji hipotesis. Nah, setelah tadi kan merumuskan hipotesis tuh. Nah, jadi berikutnya adalah menguji hipotesis. Kan setiap hipotesis itu harus diuji untuk benar atau salah gitu. Nah, hipotesis tersebut. Nah, dalam menguji hipotesis ini, guru memandu siswa untuk menguji hipotesis, kemudian mengarahkan siswa dalam pengujian tersebut, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang dapat memotivasi dalam menguji hipotesis. Misalnya seperti, apa yang kamu rasakan saat menyentuh paku? Mengapa terasa demikian? Nah, langkah berikutnya yaitu merumuskan kesimpulan. Nah, dalam merumuskan kesimpulan ini, guru mengajukan pertanyaan untuk memudahkan siswa dalam membuat kesimpulan, seperti benda apa saja yang termasuk konduktor, benda apa saja yang termasuk isolator. Nah, setelah itu guru mendatangi setiap kelompok untuk melihat kesimpulan mereka, kemudian membenarkan kesimpulan tersebut, seperti benda ini yang termasuk konduktor atau benda ini yang termasuk isolator. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Amalia, nomor absen 3. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari model learning cycle atau siklus 5E. Untuk kelebihannya itu yang pertama, meningkatkan motivasi belajar karena siswa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membantu mengembangkan sikap ilmiah siswa. Sikap ilmiah itu antara lain seperti sikap ingin tahu, sikap kritis, sikap objektif, sikap tekun, dan terbuka. Kemudian pembelajaran menjadi lebih bermakna. Maksudnya, saat anak mengalami langsung apa yang dipelajarinya dengan mengaktifkan lebih banyak indera daripada hanya mendengarkan guru menjelaskan materi saja, misalnya dengan melakukan percobaan seperti tadi. Nah, sehingga siswa dapat memahami secara baik dan tidak mudah terlupakan apa yang telah dipelajarinya. Kemudian, untuk kekurangan dari model learning cycle 5E, itu yang pertama, efektivitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan langkah-langkah pembelajaran. Nah, jadi diharapkan guru harus benar-benar menguasai materi yang dijelaskan serta langkah-langkah dari model yang digunakan. Yang kedua, menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhafizah Amali, nomor absen 44. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry.
Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kelebihan model pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama, pembelajaran ini menjadi lebih bermakna. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Nah, terus yang kedua, pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya mereka. Ketiga, pembelajaran ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Dan yang terakhir, dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Terus, saya akan menjelaskan tentang kekurangan model pembelajaran inquiry. Yang pertama itu, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Nah, karena siswa bekerja sama dalam masing-masing kelompok untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru dan mempunyai hasil percobaan yang berbeda-beda, sehingga guru sulit mengontrol keberhasilan yang dicapai oleh siswa dalam penilaian proses menemukan pada pembelajaran tersebut. Terus yang kedua yaitu sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Biasanya dalam rencana pembelajaran itu telah ditentukan urutan langkah-langkah dan waktunya dalam setiap langkah. Siswa dengan masing-masing kelompoknya menemukan dengan cara masing-masing pula, sehingga siswa sulit menggunakan waktu sesuai dengan yang telah ditentukan dan sulit untuk menyesuaikan langkah sesuai dengan urutan yang telah direncanakan. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga guru sering sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Karena pada saat penerapannya perlu waktu yang panjang yang dilakukan siswa berdasarkan kebiasaan cara belajarnya. Misal, kurang memperhatikan adanya batasan waktu, sedangkan guru sudah memiliki waktu yang berbatas sesuai rencana pembelajaran. Apabila waktu yang digunakan sudah habis, kemungkinan siswa belum juga menemukan apa yang ditugaskan kepada mereka. Terus yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini tampaknya akan sulit diimplementasikan. Karena siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata atau lamban menguasai pembelajaran akan kesulitan dalam model ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.